Bapak Ibu guru dan pegawai yang hadir pada kesempatan hari ini yang sangat saya banggakan. Setelah kita melaksanakan kegiatan apel bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda dan juga Bulan Bahasa yang kita sudah laksanakan secara bersama-sama 3 hari yang lalu, dan di akhir hari ini untuk acara puncaknya. Dan pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 di sekolah kita melaksanakan suatu kegiatan, yaitu diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif. Jadi apa saja yang kita harus buat untuk bisa menciptakan atau menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk itu ada beberapa acara yang nanti akan kita ikuti. Yang pertama pembuka, yang kedua doa, yang ketiga sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan, yang keempat acara inti materi lupa dimasukkan, yang kelima baru penutup. Untuk selanjutnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu doa kepada Bapak Guru Agama, dalam hal ini agama Islam, Bapak Jalil. Saya minta untuk bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdiri. Izinkanlah kami berdoa dengan keyakinan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, permasalahan ini kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami dapat ikut apel Hari Sumpah Pemuda bersama dan melanjutkan yang kegiatan berikutnya. Ya Tuhan, inilah kegiatan kami ini mulai awal hingga akhir dengan baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih kepada Bapak Jalil yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan hari ini. Kepada Ibu, waktu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan memberikan yang saya hormati teman-teman dan pegawai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa dengan tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sosialisasi atau itu disebut dengan diseminasi yang akan disampaikan oleh teman guru kita, Lois. Dia sebagai guru penggerak untuk guru pertama di lembaga pendidikan kita. Pasti ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Pak Lois nanti. Mekanismenya seperti apa. Intinya bahwa pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program nasional yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru di semua satuan pendidikan. Pada kesempatan ini pada tahap ini diikuti oleh Pak Lois. Pasti
yang perlu kita berikan masukan pada Palois sebagai guru penggerak yang perlu kita buat pada satuan pendidikan ini menjadi bahan atau dokumen yang harus disampaikan ke atas. Saya perlu sampaikan bahwa kita semua coba berperan aktif sehingga hal yang perlu dicapai dari pertemuan kita hari ini bisa kita selesaikan. Lalu perlu juga saya sampaikan bahwa seperti yang disampaikan bahwa sebagai guru penggerak mereka tidak boleh meninggalkan kelas pada saat jam pembelajaran. Tapi saya sampaikan bahwa itu memang aturan, tetapi pada kenyataan kalau memang kita tidak memberikan ruang atau kesempatan pada teman-teman, karena kita ini jaringan kita itu tidak terlalu sempurna dan lain sebagainya, yang butuh mungkin pada saat itu mereka harus berkonfirmasi dengan teman dan lain sebagainya, untuk lalu sesaatnya mereka tidak berada di tempat kita memaklumi. Nanti pasti kedepannya teman-teman juga akan mengalami hal yang sama. Nah, saya sebagai kepala sekolah, saya tidak saya punya prinsip itu mungkin beda dengan teman-teman kepala sekolah. Nah, intinya saya memberikan kesempatan pada teman-teman untuk mengikuti pendidikan ini. Mengikuti pendidikan ini karena ini adalah tuntutan secara nasional, sehingga teman-teman berkeinginan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya berikan kesempatan bila mana ada hal yang perlu diselesaikan, lalu mungkin ada tugas yang perlu diberikan pada anak-anak, itu kita bisa memaklumi ini dengan satu catatan bahwa kegiatan pembelajaran di sekolah itu kita yang mengatur. Kali ini teman lain mengikuti, teman-teman yang lain punya kesempatan. Nah, saya harap bahwa jangan terjadi ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Ini perlu kita jaga. Mereka yang mengikuti, teman-teman yang mengikuti itu menjadi nilai plus untuk lembaga pendidikan. Karena nanti penilaian secara nasional itu nanti mereka lihat dengan berapa jumlah guru penggerak yang ada di lembaga pendidikan. Sehingga lewat saya mau sampaikan bahwa kita semua mengikuti kegiatan ini, kita memberikan dukungan yang baik pada Palois. Teman-teman yang lain juga akan menyusul. Saya mengharapkan bahwa teman-teman yang mendaftar itu harus semuanya lulus untuk mengikuti program kali berikutnya. Karena ini kesempatan, jangan sampai ke depannya, tahun depan itu dikembalikan ke daerah. Kalau daerah ada anggaran itu bagus, kalau tidak kan tidak punya kesempatan. Sehingga saya sebagai kepala sekolah, saya memberikan dukungan yang baik pada teman-teman guru, siapapun yang mengikuti kegiatan ini, saya tetap mendukung dengan cara apapun. Kita yang belum berkesempatan, kita jangan berkecil hati, jangan ada rasa iri dan lain sebagainya. Karena sebagai kepala sekolah itu tidak pilih kasih. Saya mau sampaikan, saya tidak pilih kasih. Saya juga tidak menekan Bapak Ibu guru untuk punya peluang seperti itu. Malah saya sangat ini. Kami yang tua ini kalau sudah pensiun, pendidikan itu ada di tangan teman-teman yang masih muda. Sehingga pada kesempatan ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Palois yang perlu kita ikuti bersama. Saya mengajak kita semua mendukung kegiatan ini karena ini merupakan salah satu dokumen yang harus disampaikan di Palois kepada penyelenggara kegiatan ini di pusat sana, sehingga apapun yang diharapkan oleh Palois dari kegiatan ini saya harapkan
yang diharapkan bisa tercapai dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Akhirnya saya sebagai kepala sekolah, saya membuka kegiatan ini secara resmi dengan satu catatan, mudah-mudahan apa yang perlu dicapai dari pertemuan kita hari ini bisa terselesai. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada acara yang berikut, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif. Sebelum saya melanjutkan materi, saya mohon dengan hormat mungkin Pak Kepala Sekolah bisa mengambil tempat ini untuk bisa sama-sama mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, sebelum saya masuk pada materi saya pada hari ini, mungkin sedikit cerita singkat perjalanan saya mengikuti program guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak ini pertama saya ikuti pada angkatan ke-7. Itu saya pernah mendaftar di angkatan ke-7. Namun di seleksi tahap kedua, wawancara dan simulasi mengajar, dinyatakan tidak lolos. Lalu pada tahap 8, angkatan 8, mungkin rasa agak sedikit putus asa sehingga tidak mau ikut mendaftar. Kembali dibuka lagi angkatan 9, saya mencoba lagi di angkatan 9 dan akhirnya baru di angkatan 9 dinyatakan lolos sebagai calon guru penggerak. Jadi untuk teman-teman sekalian yang sekarang sementara mendaftar, batasnya sudah kemarin nih, kita sudah batas waktunya kemarin, mungkin teman-teman sudah mengisi esai dan mengupload dokumen-dokumen yang diminta, lalu tinggal kita menunggu seleksi administrasinya. Setelah seleksi administrasi tahap 1, lalu masuk tahap 2 itu simulasi dan wawancara. Kegiatan pendidikan itu mulai pada bulan Agustus. Awalnya motivasi saya adalah untuk supaya mendapat sertifikat, itu saja. Tetapi setelah mulai ikuti modul 1, pikiran itu mulai berubah. Ada satu hal yang sangat membuat saya terkesan adalah kita guru itu hanya sebagai penuntun. Filosofi yang diberikan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Guru diibaratkan sebagai seorang petani, siswa diibaratkan sebagai sebuah tanaman. Jadi yang ditanam itu padi, dia tetap akan jadi padi, dia tidak mungkin jadi jagung. Tinggal bagaimana Bapak Ibu guru menyiapkan lahan, menjaga, merawatnya untuk tumbuh dan menjadi padi yang buahnya berlimpah. Sehingga tugas kita hanya menuntun anak-anak. Tidak bisa kita paksakan anak yang kemampuan dan lemah, dia harus bisa. Mungkin dia bisanya di matematika, kita tidak bisa paksakan dia harus bisa di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi mereka punya kemampuan masing-masing dan itulah yang membuat saya jadi tertarik. Dan saya sadar bahwa ternyata yang saya lakukan selama ini tidak sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi itu yang berubah motivasi saya. Sehingga hari ini materi yang saya sampai sekali bawakan pada hari ini itu budaya positif. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan cara-cara apa saja, dengan strategi-strategi apa saja,
dengan metode-metode apa saja. Oke, kita langsung pada masuk materinya. Oke, ada pertanyaan reflektif. Ini pertanyaan lalu kita jawab dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan keluarga kita? Apa pentingnya? Silakan dijawab sendiri. Ini tidak dijawab. Ini pertanyaan reflektif. Jadi mulai dari diri. Mari kita mulai dari diri kita. Kita merefleksi diri kita. Apa pentingnya? Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang positif? Kadang-kadang kita datang, mungkin karena pengaruh suasana rumah, anak-anak jadi imbasnya. Kadang-kadang anak-anak juga membuat kita jadi menciptakan jadi tidak positif. Datang marah-marah karena mereka buat salah. Kau ini, tiap hari urus kau saja. Lalu yang ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah yang kita lakukan selama ini sudah berpihak pada murid? Atau kita menuntut supaya siswa harus ikut dengan kita? Dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, pembelajarannya harus berpihak pada murid. Anak-anak merdeka untuk belajar. Lalu yang keempat, terakhir, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ini mungkin pertanyaan yang nanti kita refleksikan, kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Oke, kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu tentang teori kontrol. Dr. William Glasser dalam teori kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita ada sedikit salah paham tentang makna kontrol ini. Kontrol berarti kita mengontrol orang, tuh. Nah, ini coba kita luruskan kesalahpahaman kita. Ilusi guru mengontrol murid. Ternyata salah. Kita yang mengontrol murid, ya tuh? Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita memberikan penguatan positif, bisa memberikan efek dan juga manfaat kepada orang lain. Tidak selamanya begitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah kita mengkritik orang, lalu kita omong dia itu kau buat itu salah, bisa menguatkan karakternya? Ternyata salah. Kadang kita bilang kritik untuk membangun, tapi kadang-kadang juga kritik malah membuat orang jadi merasa minder. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita orang tua di rumah, kadang-kadang kita paksa anak karena kita punya hak untuk memaksa. Ternyata salah. Tidak demikian. Nah, itu makna dari kontrol yang harus kita pahami secara bersama.
Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada dua bagian. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Apakah kita di posisi yang mana? Orang-orang kalau yang menggunakan stimulus respon, dia melihat bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Kita semua punya kebutuhan yang sama. Tapi kalau mereka yang berada pada posisi teori kontrol, itu mereka melihat bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita ini punya kebutuhan yang berbeda-beda, tidak sama. Yang berikut, kalau pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dia juga sama juga. Tapi kalau pada posisi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita semua pasti punya gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita kalau pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kira-kira kita pada posisi yang mana? Lalu yang ketiga berikut, orang lain bisa mengontrol saya kalau pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kadang-kadang kita mengharapkan orang lain untuk mengontrol kita. Lalu yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon punya. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau pada stimulus respon, ketika dia bujuk lalu tetap gagal terus, maka dia boleh paksa sudah. Kadang kita omong pelan sudah mulai anak-anak juga tidak mau lagi, maka mulai paksa anak-anak. Kalau pada teori kontrol, dia menggunakan kolaborasi, kerjasama, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dia tidak memaksa, tapi dia memberikan pilihan-pilihan. Lalu yang berikut, model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon, pikirnya menang atau kalah. Tapi kalau pada teori kontrol, dia pikirnya hanya menang saja, tidak pernah kalah. Karena pasti dia menggunakan, dia bisa kontrol dirinya sendiri, dan dia bisa, kekuatannya bisa di sini juga kolaborasi, kerjasamanya. Maka dia pikirnya dia pasti menang kalau dia berkolaborasi. Jadi ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, selanjutnya disiplin dan nilai kebajikan. Bapak Ki Hajar Dewantara, biasanya kalau ini mereka singkat KHD, itu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu Bapak Ki Hajar sudah omong. Kalau murid bisa merdeka, maka harus ada disiplin yang kuat. Kalau tidak, maka tidak bisa. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri. Jadi mereka punya pribadi, mereka anak-anak punya pribadi. Begitupun kita yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal ini motivasi yang ada dalam diri mereka. Kalau tanpa motivasi internal, maka pasti disiplin diri ini tidak bisa ada. Lalu yang kedua, pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin tahun 2001. Dianya menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang tulisannya adalah disiplina. Bahasa Latin disiplina, yang artinya apa?
Tapi dalam pemahaman kita disiplin berarti artinya tepat waktu. Ternyata dari bahasa Latin, kata disiplin dari bahasa Latin yang artinya belajar. Berarti disiplin positif berarti belajar untuk hal-hal yang positif. Disiplin waktu berarti kita belajar tentang waktu, bagaimana kita menggunakan waktu yang baik. Lalu yang berikut, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin didapat setiap individu. Nilai-nilai kebajikan, seperti sifat-sifat kita, sifat-sifat anak didik kita. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa elemen? Ada berapa dimensi? Bapak Ibu Guru, kurikulum merdeka. Ada berapa dimensi? Ada 6 ya? Ada 6 dimensi. Itu yang merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak didik kita saat ini. Yang pertama, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Jadi anak-anak kita diharapkan beriman dan bertakwa. Yang kedua, anak-anak bisa diharapkan mandiri. Yang berikut, berkebinekaan global. Yang berikut, bergotong royong, bisa kerjasama. Yang berikut, bisa kreatif. Dan yang terakhir, bisa punya nalar kritis, bernalar kritis. Jadi ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak kita pada kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka. Selanjutnya, ini motivasi perilaku manusia. Bapak, Ibu, coba kita lihat baik-baik. Dian Gosen lagi dalam bukunya Restructuring School Discipline itu, dia menulis ada 3 perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Kira-kira kalau dari 3 itu kita posisi di mana? Kita punya motivasi itu kita ada di mana? Pak Eto mungkin bisa lihat itu. Pak Eto motivasi melakukan sesuatu itu, Pak Eto motivasinya di nomor berapa? Nomor 1? Nomor 2? Atau nomor 3? 1 dan 3. Ada kadang-kadang di posisi 1 ya, kadang juga di posisi 2, kadang juga di posisi 3. Nah, oke, kita lihat sesuatu. Posisi 1, kita membuat sesuatu itu kadang-kadang untuk menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau posisi 1 ini sering mungkin dilakukan oleh siswa ya. Kalau kita untuk karena hukuman tidak ada. Tidak ada yang menghukum kita. Tapi anak-anak mungkin di posisi 1 ini selalu ada. Mereka datang awal karena takut terlambat lalu dihukum. Apalagi pada hari Kamis. Mereka tahu bahwa Bapak Ibu berpikir hari Kamis itu orangnya keras-keras semua. Maka mereka datang lebih awal. Tapi kalau hari-hari lain yang mereka datang terlambat. Nah, ini berarti motivasinya mereka di nomor 1. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang-kadang kita yang di posisi 2. Misalnya harus datang awal supaya nanti mau sekolah dia tuh, ternyata dia itu mendapat imbalan.
saya harus masuk kelas tepat waktu supaya nanti mau lihat sebentar dalam SKP penilaian kinerja supaya saya punya kinerja baik. Kadang-kadang kita di posisi dua. Nah, posisi yang ketiga adalah ketika dia melakukan sesuatu untuk mau menjadi orang yang mereka inginkan sendiri. Lalu mereka mau menghargai diri sendiri. Dan juga dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata saya harus datang lebih awal karena saya ini orang yang tepat waktu. Saya ini masuk ke kelas lebih awal karena saya punya anak-anak harus terima jam pelajaran penuh. Ya. Nah, itu. Jadi ini ada 3 motivasi. Sehingga dari 3 ini kalau kita sudah tahu 3 ini maka diharapkan ke depan kita masuk ke posisi yang mana? Kita ke posisi yang ketiga ya. Harap untuk kita mau melakukan sesuatu itu kita pakai motivasi yang ketiga. Jangan pertama dan kedua lagi. Kita sama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Kalau kita semua datang tepat waktu, otomatis anak-anak juga akan dengan sendirinya. Kalau kita sama-sama, satu orang saja tidak bisa. Makanya saya harus omong ini supaya kita sama-sama bagaimana. Sebagai guru penggerak, ada motonya tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi hari ini saya moto yang ketiga itu menggerakkan. Saya sudah tergerak, saya sudah bergerak, dan saya mau menggerakkan. Nah. Oke, selanjutnya ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ada perbedaan antara 3 ini. Yang pertama hukuman. Hukuman merupakan identitas gagal. Karena anak-anak pasti buat sesuatu karena takut dihukum. Berarti gagal. Tidak ada motivasi internal. Tadi disiplin yang kuat itu harus ada motivasi internal. Tapi kalau ada hanya motivasi eksternal maka tidak bisa. Nah, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Yang berikut, kalau konsekuensi ini ketika siswa melanggar sesuatu atas kesepakatan sebelumnya, jadi konsekuensi itu pasti ada kesepakatan. Kalau restitusi ini nanti ada sebentar nanti dalam materi akan dijelaskan. Yang kedua, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan satu arah. Kadang-kadang kita lewat lihat anak duduk atau ribut-ribut, mulai datang panggil langsung pak, satu arah, tiba-tiba, tidak omong lagi. Itu berarti kita memberi hukuman, bukan konsekuensi atau restitusi. Dari situ yang itu merupakan identitas gagal, pasti anak dengan rasa takut. Nah, yang ketiga, disiplin dalam bentuk konsekuensi berarti sudah terencana atau sudah dibahas, disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Berarti sudah ada kesepakatan. Nah, tidak boleh terlambat. Nanti kalau terlambat, konsekuensinya apa? Berarti sudah ada kesepakatan. Berarti kita melaksanakan konsekuensinya. Lalu yang ketiga, restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Dari restitusi ini kita memperbaiki kesalahan murid. Jadi tidak langsung menghukum atau tidak memberi konsekuensinya, tetapi di sini kita mencari tahu kira-kira alasan apa mereka buat itu, sehingga kembalikan mereka punya karakter untuk bisa lebih kuat. Nah, selanjutnya
Ini ada satu kata ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata kita memberi penghargaan sama saja dengan menghukum. Ini agak sedikit tidak masuk ke kita punya akal, tapi ternyata betul. Penghargaan sama dengan menghukum. Nah, ketika kita pada saat pemberian buku laporan, kita memberikan hadiah atau penghargaan pada siswa berprestasi itu. Nah, dan supaya maksud tujuan kita adalah motivasi supaya yang lain juga bisa. Kalau yang lain dia usaha juga dia tidak dapat juga sama saja. Karena dia mau belajar supaya dia bisa dapat hadiah. Berarti kita memaksa dia harus belajar supaya dia bisa dapat hadiah. Jadi memberikan penghargaan juga merupakan suatu hukuman. Nah, penghargaan sifatnya jangka pendek. Sehingga kalau ketika penghargaan itu tidak diberikan lagi, otomatis siswa tidak akan berusaha lagi. Nah, sudah tidak ada yang hadiah lagi, terus mau buat apa juga? Mau dapat apa juga? Karena dengan penghargaan pasti akan hilangnya motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa, itu pasti hilang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif karena jika tidak mendapatkannya pasti akan kecewa dan berkecil hati. Tadi, kalau mereka yang tidak dapat hadiah pasti mereka sendiri dapat. Kita sudah usaha setengah mati. Tadi juga ada sempat menyampaikan hal itu lagi, kenapa kami jual buah? Kami sudah kerja setengah mati, usaha urus keuangan setengah mati, berkata kami jual buah, bagaimana buku? Sebab itu kita harus percaya pada Dewan Juri, karena Dewan Juri yang menilai. Nah, itu karena gara-gara dapat penghargaan tadi. Berarti tidak ada ini. Lalu penghargaan merusak hubungan karena yang lainnya akan merasa iri. Mereka yang dapat penghargaan pasti yang lain. Mereka yang dapatnya jangan sampai mungkin dia punya keluarga guru jadi dia dapat. Lalu penghargaan juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ketika kita memberikan penghargaan, berarti mereka hanya mau buat supaya dapat penghargaan. Kreativitasnya tidak ada. Buat saja, buat supaya nanti kita dapat penghargaan. Tetapi tidak mau, ternyata saya buat supaya saya menata, saya punya ruang kelas, supaya jadi indah, nyaman, supaya saya bisa nyaman untuk belajar. Nah, dan itulah yang namanya penghargaan. Yang terakhir, penghargaan sebagai hukuman, karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Jadi penghargaan itu sama seperti dengan hukuman, karena penghargaan mengendalikan perilaku orang. Lalu yang berikut, ini restitusi. Apa yang dimaksudkan dengan restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tempat murid supaya mereka bisa sadar diri itu kan. Mereka menyadari itu mereka buat itu salah dan mereka kedepannya dengan motivasi dalam diri tidak buat salah lagi, tidak buat ulang lagi. Bukan karena aturan, bukan karena mereka takut akan aturan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Sehingga mereka lebih menghargai nilai-nilai kebajikan. Misalnya mereka datang terlambat. Kira-kira kita bisa tanyakan, kenapa kau terlambat? Kalau terlambat itu kau melanggar nilai apa? Dengan begitu, kalau saya terlambat, berarti saya tidak punya rasa disiplin waktu. Mungkin itu
yang mereka bisa percaya. Melalui restitusi, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Itu restitusi. Lanjut, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi bagaimana dia belajar dari kesalahan untuk tidak berbuat salah lagi. Yang berikut, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan kita memaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Memperbaiki karakter siswa, bukan tindakannya. Jadi kita bukan memperbaiki tindakan yang dia buat salah itu, tapi memperbaiki karakternya supaya dia menjadi orang yang baik. Restitusi adalah penguatan. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi. Lalu yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sehingga kelompok-kelompok yang orang yang sering buat masalah itu, mereka bisa kembali bergabung dengan mereka yang selalu aktif. Kalau kita benar-benar terapkan itu, maka kadang-kadang siswa di sini mungkin pasti ada beberapa saja yang sering membuat masalah. Itu kita harus cari tahu bagaimana supaya mereka bisa sama-sama dengan yang lain. Masa yang lain bisa, kenapa dia sendiri selalu buat salah terus, selalu bikin pula terus. Kadang-kadang kita datang tidak mau tahu dia mau buat pula itu karena apa. Datang kita langsung menghukum. Nah, ini yang dia tidak akan berubah. Oke. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Masing-masing kelas kita bisa membuat keyakinan kelas secara tertulis. Mungkin di kelas 7 A dan B, di sana ada kesepakatannya. Nanti ketika Bapak Ibu masuk di kelas 7 bisa lihat itu sebagai sebuah keyakinan kelas, supaya ketika mereka buat apa, tanyakan kepada mereka, apakah kamu sudah mengikuti ini atau belum. Dengan begitu maka mereka akan menjadikan itu sebagai sebuah budaya. Yang kedua, orang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kadang-kadang kita hanya membuat aturan saja, tapi kita tidak tahu bahwa aturan ini maksudnya untuk apa. Siswa tidak boleh datang terlambat. Kira-kira terlambat itu punya nilai ada atau tidak? Tidak terlambat. Jangan hanya tertulis saja supaya siswa bisa datang lebih awal saja. Ternyata kita bisa buat supaya siswa itu, oh saya terlambat, berarti saya tidak menghargai waktu. Mungkin nilai-nilai itu yang kita perlu sampaikan. Nah ini, ada contohnya, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam kalimat positif. Sering kita tulis, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu ternyata kalimat negatif. Kalimat positifnya menjadi keyakinan kelasnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan ajakan ini. Dilarang. Berarti ada sesuatu yang ini. Tetapi kalau kita membuat menjadi keyakinan atau membuat menjadi kalimat positif, berarti mereka bisa yakin itu bahwa buanglah sampah harus pada tempatnya. Lalu yang berikut ini ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Kira-kira kita punya ini atau tidak? Pasti setiap manusia punya, ya? Tidak mungkin tidak. Ada yang paling di tengah itu bertahan hidup. Kita punya kebutuhan bertahan hidup atau tidak? Punya tuh? Masa kita tidak makan? Nah, bertahan hidup kan bisa makan, minum, itu kan bertahan hidup. Jadi kita harus punya, kita pasti punya kebutuhan 5 ini. Bertahan hidup, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini 5 kebutuhan hidup manusia. Ketika salah satu ini tidak terpenuhi, pasti akan ada masalah. Contohnya, kalau kita lapar, bagaimana? Tiba-tiba pulang, suami pulang, istri di rumah, tidak ada makanan dalam posisi kita lapar. Bagaimana? Pasti ada masalah itu. Nah, ini karena bertahan hidup tidak terpenuhi. Oke. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Apa yang kita lakukan pasti punya tujuan, yaitu untuk memenuhi 5 ini. Kalau 5 ini salah satunya tidak, berarti otomatis sudah ada hal yang dibuat yang di luar dari. Nah, 5 itu terdiri dari bertahan hidup dan seterusnya sampai terakhir. Nah, seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, yakni memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat, memberi air dan pupuk. Nah, ini ibarat guru itu sebagai petani. Kita Bapak Ibu guru itu sebagai seorang petani. Kita hanya menyiapkan lahan, memberi air dan pupuk. Nah, peran guru sama seperti petani. Karena itu, guru harus memahami kebutuhan dasar muridnya. Kita harus memahami kebutuhan dasarnya. Maka anak membuat sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin penguasaan di kelas, dia mau supaya orang lain, teman-temannya aktif dia, bahwa dia otomatis pasti dia anak-anak yang lain akan pukul mereka itu. Nah, itu kebutuhan dasar ini, penguasaan ini tidak terpenuhi. Maka dia mulai bikin masalah itu. Kadang-kadang bertahan hidup ketika mereka datang di sekolah, mulai lapar, mulai sakit. Mungkin pagi berangkat dari rumah tidak makan. Itu akhirnya mereka jadi sakit, mulai jadi kurang. Kadang-kadang bisa sampai pingsan. Ada kesenangan, ada kebebasan. Itu 5 kebutuhan dasarnya. Nah, lalu yang berikut 5 posisi kontrol. Lihat baik-baik, lalu kita di posisi yang mana yang sering kita buat. Posisi yang pertama, penghukum. Dalam posisi ini biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu berarti kita posisi penghukum. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Fisik berarti ada pukulan, psikis berarti ada kata-kata yang menyakiti perasaan. Dampak yang terjadi adalah murid akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya pasti ada dendam nanti kalau kita sering membuat ini. Dan tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diampunya. Kadang bisa sampai akibatnya sampai seperti itu. Kadang kalau kita misalnya sebagai posisi penghukum terus. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, dalam posisi ini biasanya suara cenderung merendah, halus, sedih, menyalahkan murid, tapi dengan suara yang sedih, halus. Dampaknya, murid merasa bersalah dan gagal karena tidak mampu membahagiakan orang lain. Selain itu juga, murid akan merasa diri rendah. Merasa rendah diri,
murid pasti karena kita kamu ini tidak boleh buat begitu, itu salah itu posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Kalau kita posisi guru sebagai teman, ini suara guru ramah dan cenderung bersenda gurau. Kadang-kadang kita sering bersenda gurau dengan anak-anak. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Pasti murid-murid akan sering dekat dengan kita kalau kita posisinya teman. Kita ada di posisi teman. Dampaknya murid akan ketergantungan pada guru tersebut. Murid tidak berpikir untuk diri sendiri. Murid berperilaku baik hanya pada orang-orang tertentu saja. Maka mereka buat baik itu hanya kita yang pernah berada pada posisi teman. Maka kadang-kadang pikir tertentu mereka rajin, pikir tertentu mereka suruh kerja dulu, kita suruh kerja dulu baru kerja. Nah. Dan keempat, posisi pemantau atau monitor. Nah, kalau posisi pemantau atau monitor, biasanya pemantau bersuara datar dan non formal. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi ada peraturan dan konsekuensinya seperti apa. Dampak di sini, murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada aturan tadi. Dia merasa tersiksa, terbebani. Pasti kebutuhan kebebasan tadi akan berlawanan. Lalu yang terakhir, posisi yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer yang pertama, suara manajer netral, artinya tidak emosional dan tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kalau kita di posisi manajer. Yang kedua, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi kita tanya dulu, tidak langsung marah. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya, murid memiliki sikap disiplin positif, mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalahnya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi dari 5 posisi yang ada, diharapkan kita bisa berada pada posisi manajer. Kita harus ada pada posisi manajer. Sehingga dari 5 tadi pasti kita ada di posisi kadang di penghukum, kadang juga di teman, tapi juga pernah kadang di manajer. Kita juga pernah kadang di manajer. Kadang juga kita di pemantau. Tapi hasil akhir dari ini adalah diharapkan untuk menciptakan budaya positif, kita harus berada pada posisi manajer. Supaya kita bisa menumbuhkan budaya positif. Nah ini ada penjelasannya 5 posisi kontrol dalam bagian ini. Kita lihat ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal di sini ada perilaku kontrol negatif. Masuk pada perilaku kontrol negatif di sini kita berada di posisi kontrol kita yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah. Itu berarti kontrol kita kontrol yang negatif. Lalu perilaku kontrol positif itu kita berada di posisi teman dan pemantau. Dari 4 posisi ini hanya menimbulkan motivasi eksternal. Kalau kita menggunakan 4 posisi ini, berarti hanya menimbulkan motivasi eksternal pada siswa. Karena mereka berbuat sesuatu mungkin karena takut dihukum. Tidak ada motivasi internal. Nah, kalau supaya identitas sukses, kita bisa gunakan posisi yang ini. Di sini ada kontrol dirinya dan pasti ada timbul motivasi internalnya. Maka kita bisa gunakan posisi
manajer, sehingga diharapkan kita bisa ada di posisi ini. Nah ini kalau kita di posisi manajer, kita bisa menggunakan salah satu strategi ini untuk bisa mengatasi masalah siswa. Kita bisa menggunakan salah satu strategi, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada 3 tahapan yang bisa kita gunakan. Kalau kita berada di posisi manajer tadi, kita bisa gunakan salah satu strategi, yaitu segitiga restitusi. Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas anak ini ada beberapa kalimat yang bisa kita katakan pada anak saat kita menyelesaikan masalahnya. Yang pertama bisa kita katakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kadang-kadang kita susah untuk katakan ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Lalu yang berikut bisa juga kita katakan, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Berarti dia harus menghargai dirinya sendiri untuk bisa menstabilkan identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua ini, kita bisa cari tahu alasan apa. Pasti mungkin karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Pasti dia lakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Pasti kita cari tahu kira-kira berbuat salah itu kenapa. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita bisa katakan itu pada siswa saat kita menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita cari tahu. Jangan sampai kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi sehingga dia buat hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu yang terakhir juga bisa kita katakan, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Walaupun itu salah, tapi kamu harus buat hal yang baru, sikap yang baru. Nah, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya. Jadi ini bagaimana kita memahami alasan siswa melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, langkah yang ketiga masuk pada menanyakan keyakinan. Di sini artinya bahwa ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada anak-anak ketika menyelesaikan persoalannya, bisa kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Mungkin di dalamnya di kelas ada keyakinan kelas, bisa kita tanyakan keyakinan kelasnya apa saja. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa?
kehidupan seperti apa nanti yang anak-anak inginkan. Lalu, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah, ketika kita menanyakan hal seperti ini, maka anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambarannya tersebut. Jadi ini penerapan segitiga restitusi untuk bisa menyelesaikan masalah pada anak-anak. Mungkin itu saja sedikit materi tentang bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi pada kesempatan yang terakhir mungkin kita bisa memberikan sedikit kesan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Mungkin satu orang saya minta untuk bisa menceritakan pengalaman atau memberikan kesan terkait dengan apa yang telah dilakukan hari ini. Salah satu Bapak Ibu guru atau yang sudah sekarang menjadi calon, mungkin Pak Anton bisa menyampaikan satu hal. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan, melihat secara seksama, menghayati materi yang disampaikan oleh Pak Luis hari ini menurut saya membuka wawasan dan paradigma saya tentang bagaimana menjadi seorang guru yang selama ini saya lakukan ini adalah salah ternyata. Bagaimana memberikan hukuman, kemudian penghargaan itu ternyata ada perbedaan dan membawa dampak negatif dan positif kepada peserta didik. Nah, saya bersyukur sekali dengan adanya materi hari ini membuka wawasan saya tentang bagaimana mencapai filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya materi ini nanti saya pribadi sendiri bisa menjalankan tugas saya sebagai guru sesuai dengan apa yang dipaparkan di materi tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Anton sudah memberikan sedikit pesan atau kesan yang ada pada kegiatan hari ini. Mungkin waktu kita sudah bahas hingga kita masuk pada acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk itu saya minta memohon dengan hormat Ibu Kepala Sekolah untuk kembali ke tempat lalu masuk pada acara yang terakhir. Sedikit memberikan sepatah kata sekaligus menutup kegiatan ini kepada Mama.
semangat menuntun anak-anak di kelas, kita mengacu pada apa yang diarahkan oleh Pak Lois tadi. Saya yakin kalau kita semua mengacu pada apa yang digambarkan oleh Pak Lois tadi, pasti yang kita harapkan itu bisa tercapai, kita sebagai guru. Dan juga saya yakin bahwa anak-anak mereka merasa nyaman selama mereka di sekolah ini. Maksudnya dari datang awal sampai dengan mereka kembali, mereka merasa tidak tertekan, hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman itu mereka tidak rasakan. Kalau kondisi yang digambarkan oleh Pak Lois dan yang ditayangkan di papan tadi itu kita jaga. Saya yakin Bapak Ibu Guru tidak 100%, tetapi saya yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lois ini menjadi gambaran untuk Bapak Ibu Guru semua di lembaga pendidikan ini, sehingga dalam mendampingi anak kita ke depan, hal-hal yang diamanatkan kita laksanakan, hal-hal yang dilarang atau itu merupakan tindakan kita yang salah, berperilaku yang salah, kita hindari, sehingga hal-hal yang kita inginkan tidak terjadi di lembaga pendidikan ini. Kenyamanan untuk Bapak Ibu Guru dan juga kenyamanan untuk anak-anak kita ke depan. Untuk itu pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lois sudah menuntut kita untuk bagaimana Bapak Ibu Guru bisa mendampingi anak-anak di kelas nanti, mulai dari jam awal masuk sekolah, mendampingi mereka untuk melaksanakan tugas kita sebelum masuk ke kelas sampai pada selesai beraktivitas di lembaga pendidikan. Dan pada akhirnya kita semua memohon restu arwah leluhur dari laut, semoga semua ini bermanfaat untuk kita ke depan dan kegiatan kita hari ini satu dukungan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekolah sudah berkenan membuka dan menutup kegiatan hari ini. Saya senama pribadi menyampaikan limpah terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah meluangkan waktu mendukung untuk perjalanan pendidikan guru penggerak. Kegiatan ini, perjalanan pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini bukan untuk pribadi saya, tapi bagaimana untuk kita bisa menggerakkan pendidikan di lembaga kita ini. Dan terakhir, mungkin ada hal-hal yang kurang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.